masih mengembara, berlari-lari tanpa tujuan, bagaikan musafir yang hilang pedoman, tersesat di tengah belantara. Jangan coba lari dari kenyataan. Semua manusia pastikan mati. Tiba saatnya kita akan berpisah, kembali menjadi debu. Keputusan ada di tanganmu. Jika kau belum memiliki Yesus Kristus Juru Selamat, hidupmu pasti akan binasa. Bertobatlah selagi masih siang. Sebentar malam gelap akan tiba. Mungkin inilah kesempatan terakhir. Esok lusa pasti mungkin kau pergi. Keputusan ada di tanganmu. Jika kau belum memiliki Yesus Kristus Juru Selamat, hidupmu pasti akan binasa. Bertobatlah selagi masih siang. Sebentar malam gelap akan tiba. Mungkin inilah kesempatan terakhir. Esok lusa pasti mungkin kau pergi. Esok lusa pasti mungkin kau pergi. Keputusan ada di tanganmu. Jika kau belum memiliki Yesus Kristus Juru Selamat, hidupmu pasti akan binasa. Bertobatlah selagi masih siang. Sebentar malam gelap akan tiba. Mungkin inilah kesempatan terakhir. Tenang sahabat, mulai detik yang senai. Jadi sebelum dalam booster ibadah online nanti jong sahabat nanti kuno sembahyang tahu. Pimpinan ko sembahyang nakasalan suara karena tahu sembahyang. Kinalayan tamat hari surga, natun dahil siya ng ngaran na Tuhan Yesus Kristus. Pansawatan dahil karayaan o kansakan dahil di amang sabalat. Pimpinan no siya ng kapasyan dahil siya ng pimpasya siya ng kadalatinan tasihar. Kasimbayan siya ng nakasaban dito.
Ama sebelum nakatilang busat ibadah dahay siyang usapan iti gulum takan dia seluruh kepastian dahay kumakiampun ni hay kay sinadya sa lusap langgaran dahay di na permanan kay dahay na permanan naman masay Tuhan bentukkan iti kepastian dahay supaya dari masa ke masa bila berubah may balik karahian ibadah online dahay siyang usapan iti patakan dahil lang supaya dia menguasa ya memimpin supaya kayo sanad nuit asara po siya dahay nagasak na napapahingayang rano saan sila tanganak nuit terlibat pelayanan siyang sabon iti tumbayan ako Tuhan memimpin memberkati dia lang kayo sanay ama upaya lo supaya memiliki hikmat dan kuasa luar biasa mentari dia supaya lewat pelayanan dia lo kan senai jemaat mengikuti dan ibadah online itu diberkati ngano patangan no penghara dari di kampung itu sendiri kalau bahkan kalau bandar kanggo pa nga tumbayan ke hila ko menyerta berkat aku pasien dia lo Tuhan pelaksanaan dahay ibadah dahay siyang usapan iti isu anangaran na karengan tama tanah pemberusaha talidang. Amin. Sampai perjanjian lama isu ang kejadian 50 ayat 1 sampai 14 ayat 1 lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Ayat 3. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi dan orang Mesir menangisi di 70 hari lamanya. Keempat, setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun. Ayat kelima, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Ayat 6. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Ayat 7. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosen. Ayat 9. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iringan-iringan itu sangat besar. Ayat 10. Setelah mereka sampai di Goren Hatad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ayat 11. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Ayat 12. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Ayat 13. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpelah yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ayat 14 yang terakhir. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut di sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya. Salam dan selamat pagi.
Markus 15 ayat 22 hingga 32. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bahagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian digenaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng kepala mereka, berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pencikawo.
saban sebelum dat kepenahakati dat persembahan dat saban Benedite gulu kepia sambayang nyati pimpinanku sambayang dat Rama Beras karena sambayang nyati. Tuhan Bapa di surga, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memimpin menyertai hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dengan setiap pemberian kami, dan biarlah uang yang kami kumpuli Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan berkati anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengendalikan uang ini Tuhan, agar dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, Engkau terus berkati kami, pimpin kami dalam setiap pekerjaan kami, apapun juga sumber ekonomi kami Tuhan, semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rasa
Oke jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, satu lagu penyembahan ingin saya naikkan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat beristirahat daripada pekerjaan kami sepanjang 6 hari yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami percaya sepanjang 6 hari ini Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami senantiasa dalam keadaan yang selamat dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan terbatas untuk mengungkapkan semua isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kami berdoa supaya Roh Tuhan yang akan menjamah setiap hati kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, supaya apa yang akan kami belajar dan dengar pada pagi hari ini mudah kami pahami dan kami mengerti apa maksud firman-Mu. Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengar secara dalam talian. Kiranya talian pada pagi hari ini tidak menjejaskan semua jemaat Tuhan yang mendengar, supaya talian ini berfungsi dengan baik dari awal sampai kami selesai mendengar firman Tuhan secara dalam talian. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucapkan syukur. Kami bersedia sudah untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom sekali lagi kepada jemaat Tuhan.
Pagi hari ini saya ingin kongsikan lagi satu firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan satu tema, sambungan daripada tema yang kita dengar minggu lepas. Minggu lepas kita sudah belajar tentang doa kita ini dikabulkan Tuhan, ataupun Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, pagi ini saudara, saya ingin sampaikan satu tema, yaitu doa yang Alkitabiah. Saudara, mungkin kita jarang mendengar tentang tema ini, tetapi saya ambil satu contoh yang ada di dalam Alkitab, di mana di 1 Tawarik kita lihat 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Ini tentang Yabis. Saya bacakan saudara. Yabis lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabis itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabis berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Nah, saudara, di sini Alkitab menyebut, ataupun di sini Alkitab menyatakan bahwa Yabis disebut sebagai satu cabang keturunan Yahuda. Nah, di dalam tafsiran ini artinya Yabis berasal dari keturunan yang sama sekali tidak dapat diperhitungkan banyaknya, saudara. Itu satu organisasi di dalam keluarga, di mana tidak dapat dikira. Kalau dalam bahasa kita, di bahasa sehari-hari kita katakan bahwa satu keluarga besar. Nah, saudara, itulah sebab Alkitab katakan bahwa Yabis disebut sebagai keturunan Yehuda yang dari cabang lain yang tidak dapat diperhitungkan banyaknya. Artinya dia adalah keluarga besar. Nah, di sini juga menurut tafsiran tentang namanya, bukan berarti satu nama yang baik di dalam maksudnya. Karena nama Yabis menurut tafsiran berarti sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Saya percaya saudara, kalau kita memberi nama kepada seorang anak, kita pastinya setelah merancang satu nama yang baik yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Ada maksud tertentu kenapa kita berikan nama yang demikian. Kalau di beberapa daerah, saudara, nama-nama sesuatu tempat tidak sama dengan nama-nama di suatu daerah yang lain. Sebab mereka memberi nama sesuai dengan budaya, sesuai dengan cara hidup mereka, dan banyak lagi cara mereka memberi nama. Nah, ada kalau dalam bahasa tempatan kita, dalam suku kaum dusun, di beberapa daerah mereka masih memberi nama kepada anak-anak mereka dalam bahasa tempatan, yang dalam arti kata dalam bahasa dusun. Nah, tetapi di zaman hari ini, kadang-kadang kita lebih cenderung untuk memberi nama dengan nama-nama seperti nama yang ada dalam suku kaum lain, seperti di luar negara, nama-nama itu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Soalnya, saudara, apakah arti nama itu di dalam kehidupan
kita. Berbeza dengan Yabis, saudara. Nama yang diberikan oleh ibunya itu berarti sakit. Karena apa, saudara? Sebab kesan yang dialami oleh ibu Yabis merasa penderitaan begitu sakit, sehingga dia memberi nama Yabis yang berarti sakit, atau yang membawa kemalangan, dan juga nama yang berarti kesusahan. Tapi saudara, di akhir hidup Yabis, dan namanya juga terdaftar sebagai orang-orang yang dimuliakan. Kenapa, saudara? Kenapa nama Yabis terdaftar bagi orang-orang yang dimuliakan? Rahasianya, saudara, ada di dalam doa Yabis. Nah, ini yang harus kita belajar, saudara. Kita harus belajar tentang doa yang alkitabiah sebagai contoh, yaitu doa yang telah dilakukan oleh Yabis. Saudara, saya pasti kita sepanjang kita berdoa, saya percaya kita juga menyadari tentang doa yang alkitabiah. Artinya sesuatu yang kita minta yang benar-benar mengarah kepada tujuan doa kita. Nah, kita belajar, saudara, ada beberapa perkara, di mana ada beberapa perkara kenapa doa Yabis dijawab oleh Tuhan. Kenapa doa Yabis dikabulkan? Nah, inilah sebabnya kita harus belajar tentang doa yang alkitabiah. Doa yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, yang pertama, Yabis berdoa tanpa berdoa dengan bertele-tele. Artinya, doa Yabis terus kepada tujuan, tanpa bertele-tele. Nah, dalam hal berdoa, di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 7 hingga 8. Di dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apapun yang kita mau meminta. Belum pun kita menyatakan itu di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita mau. Nah, sebab itulah doa Yabis dijawab, karena doanya tidak bertele-tele, ataupun dalam arti kata lain tidak berbunga-bunga, tidak terlalu panjang doanya, dan banyak lagi, saudara, doa-doa yang begitu panjang sehingga maksudnya hanya satu. Nah, itulah sebabnya doa yang alkitabiah adalah doa yang mengarah kepada satu tujuan yang sama, satu tujuan yang sebenarnya kita mau. Tidak berarti, saudara, pada waktu kita berdoa begitu panjang itu salah. Tetapi Alkitab berkata, janganlah doamu itu bertele-tele, karena Tuhan tahu. 1 Tawarik 28 ayat 9 katakan, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Nah, itulah sebab, saudara, kalau kita berdoa, tidak semestinya kita berdoa begitu panjang doanya kita, sampai kita menyangka bahwa doa yang begitu panjang itu akan Tuhan jawab. Nah, saudara, saya diberkati satu doa seorang teman, di mana dia adalah seorang penatua. Sudah menjadi kebiasaan dia berdoa begini, saudara. Dia hanya berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, dia berdoa begini, di dalam doa makannya, dia hanya berdoa sesingkat seperti ini. Dia katakan, Tuhan, sebelum kami makan,
kami berdoa untuk makanan yang sudah dimasak. Makanan yang dimasak ini adalah masakan dari persekutuan wanita. Mereka masak ada beberapa jenis menu macam ayam goreng, ada juga sup-sup yang orang masak. Tuhan, itulah yang kami mau makan. Kami mau makan ini, kami serahkan ini sama Kau, Tuhan, sebelum kami makan, supaya apa yang kami makan ini dapat berkat yang baru di dalam badan kami. Jadi Tuhan, apa yang kami makan ini, kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Amin. Dia katakan begitu saja, saudara. Dan kadang ada yang berdoa untuk tidur pun, mereka berdoa secara singkat dengan tujuan. Tuhan, kami mau tidur karena kami mau supaya Tuhan melindungi kami waktu kami tidur. Sebab kami takut menala atau kan ada setan-setan ke iblis yang mau kacau kami. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami. Amin. Ada yang berdoa begitu sesingkat. Maksudnya itu merupakan di antara doa yang alkitabiah. Doa yang mengarah kepada tujuan. Sekalipun ya habis, saudara, namanya itu berarti menderita, menyusahkan, tetapi karena sikap hidup Yabis, kalau kita perhatikan, saudara, dia benar-benar mengarah kepada tujuan hidupnya. Nah, saudara, sebab itulah perlunya kita melihat, karena Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele, melainkan doa yang singkat, doa yang jelas, tepat, dan karena pada sasarannya. Itulah yang dilakukan oleh Yabis pada waktu dia berdoa. Nah, saudara, itulah sebabnya sekalipun kita berdoa secara pribadi ataupun di umum, kalau kita berdoa secara singkat, itu tidak berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Kalau kita berdoa panjang, itu juga tidak berarti bahwa Tuhan tidak mau mendengar. Tetapi apa yang kita harus perhatikan di sini, saudara, bahwa doa yang alkitabiah itu adalah doa yang singkat dan jelas. Jelas itu berarti tepat pada sasaran. Kita meminta sesuatu, pasti kita terus meminta. Kalau orang putih bilang direct to the point, karena pada tujuan dan sasarannya. Itu yang pertama, saudara. Saya ulangi, di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, firman Tuhan katakan, saudara, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Amin, saudara. Kalau hari ini kita mau berdoa sesuatu, misalnya saudara, kita mau berdoa orang yang sakit, kita katakan, Tuhan, Engkau berkuasa ke atas tubuh dia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkannya. Sebagai contoh demikian, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Doa yang alkitabiah itu adalah doa yang kita minta tanpa berputus asa. Nah, artinya, saudara, doa kita itu adalah doa yang terus-menerus. Kalau kita berdoa hari ini tidak ada jawaban, kita terus berdoa, saudara. Itulah sebab yang saya katakan, yang saya jelaskan di dalam khotbah saya pada minggu yang lalu. Kita harus berdoa dengan terus-menerus, dengan kerendahan hati, dengan pengampunan, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau belum masanya, saudara, kita terus berdoa. Kalau belum masanya Tuhan menjawab doa kita, kita terus berdoa tanpa merasa lelah ataupun tanpa merasa putus asa. Nah, saudara, kita lihat kembali
Sekalipun nama Yabes itu memiliki nama yang tidak baik, pada artinya yang berarti kemalangan, penderitaan, tetapi Yabes tidak menyesal. Dia tidak ada kekesalan karena mendapat nama yang demikian. Tetapi apa yang Yabes lakukan? Dia tidak katakan begini, kenapalah hidup saya begini? Kenapalah nasib saya begini? Kenapalah saya harus menanggung penderitaan ini? Saudara, Yabes tidak berkata demikian. Artinya dia tetap bersyukur apa yang dia ada. Karena semua itu adalah rencana Tuhan. Dan saudara, tidak semestinya nama yang indah, nama yang baik itu berarti hidupnya itu juga indah. Hidupnya itu baik. Dan tidak semestinya saudara nama yang buruk itu yang membawa maksud yang malang itu hidupnya itu juga malang. Tapi yang penting itu saudara adalah sikap hidup kita. Nah saudara, di dalam hal doa yang Alkitabiah, selain kita tidak berdoa bertele-tele, berbunga-bunga, kita juga yang kedua kita juga harus berdoa tanpa merasa putus asa. Nah ini juga yang benar-benar memberkati hidup kita saudara. Kita terus berdoa secara berterusan. Sebab itulah Yabes tidak menyalahkan keadaan. Yabes juga tidak menyalahkan orang tuanya yang memberikan namanya yang seperti itu. Apalagi untuk menyalahkan Tuhan. Yabes tetap berjuang. Yabes tetap berjuang untuk mengalahkan penderitaan yang telah tertulis dan terpahat di namanya. Dengan hidupnya dia terus mengandalkan Tuhan, saudara. Dia terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena dia percaya, saudara. Dia percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itulah di dalam Lukas 18 ayat 7 katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Itu Alkitab katakan saudara dalam Lukas 18 ayat 7. Nah, ini berarti saudara, doa yang Alkitabiah itu adalah doa yang dinaikkan tanpa berputus asa. Kita berdoa terus-menerus, kita berdoa terus-menerus tanpa merasa lelah. Sekalipun hari ini Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tetap percaya, kita tetap berdoa bahwa Tuhan pastinya akan menjawab doa kita. Sebab itulah yang terakhir Amsal 18:14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah saudara, inilah dua perkara yang dapat saya kongsikan pada pagi hari ini secara singkat, sederhana. Ada dua perkara saudara yang dapat kita pelajari hasil daripada khotbah yang sudah kita belajar pada minggu yang lalu, di mana Tuhan mengabulkan doa. Pasti saudara, Tuhan mengabulkan doa kita dengan kerendahan hati kita, dengan pengampunan dan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan menjawab. Tapi pagi ini saudara, kita belajar dua perkara lagi, yaitu doa yang Alkitabiah itu yang seperti apa. Tidak terletak kepada nama si pendoa itu. Apakah nama itu berarti nama yang tidak baik ataupun nama yang baik. Tetapi pastinya doa yang Alkitabiah itu tidak terletak pada nama kita, tetapi dari sikap hidup, sifat hidup. Sebab itulah dua perkara ini saya nyatakan, saya jelaskan saudara. Yang pertama, doa itu haruslah tidak bertele-tele,
Kita menganggap doa kita yang begitu panjang, begitu berbunga-bunga, begitu teratur doa kita tulis, kita doakan. Itu tidak berarti bahwa itu satu doa yang dijawab Tuhan ataupun doa yang seharusnya kita buat. Tetapi doa yang Alkitab itu harusnya tidak bertele-tele. Dia harus kena pada tujuan. Dia harus kena kepada sasaran. Haruslah dengan jelas dan singkat. Dan saya katakan saudara, tidak berarti doa yang panjang itu tidak jawab Tuhan juga. Dan tidak berarti juga doa yang singkat itu dijawab Tuhan juga. Tapi yang pastinya saudara, Tuhan mengetahui isi hati kita dan pikiran kita, dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendaknya. Karena itu di 1 Tawarik 28 ayat 9 katakan, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Yang kedua itu, kita terus berdoa tanpa berputus asa. Artinya kita berdoa terus menerus sampai kita melihat jawaban Tuhan. Karena hasilnya ini Tuhan, hasil ini saudara, hasil yang kita lakukan ini adalah Tuhan melihat iman kita. Amin saudara. Sampai di sini yang dapat saya fungsikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Kita terus hidup di dalam doa, karena inilah kekuatan kita sebagai orang percaya, di mana kita harus hidup di dalam doa dan hidup membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan belajar pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini yang kami dengar secara sederhana dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di sidang kami di ISAIB Tengkurus, agar mereka sentiasa hidup di dalam doa mereka setiap hari dengan konsisten, dan juga hidup di dalam membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih karena semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, dari mula pertengahan sampai kita selesai mendengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita secara dalam talian, mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih karena pimpinan Tuhan. Kami semua sudah melibatkan diri di dalam ibadah secara dalam talian. Tuhan telah memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai kami selesai. Dan kami yakin percaya firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini
pastinya itu akan menjadi berkat dan menjadi berkat di dalam hidup kami sebagai umat-Mu yang percaya. Kami mau terus-menerus hidup di dalam doa, dan kami mau terus-menerus hidup di dalam membaca kebenaran firman. Apa yang sudah kami belajar tentang doa yang alkitabiah, kami mau aplikasikan bersama ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin.